Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hatta Farhan Mukti dari kelas 1 EE01, akuntansi angkatan 2025. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait buku yang berjudul adalah Sosiologi Suatu Pengantar karya Profesor Dr. Surjono Sukanto. Nah, pada review yang cukup panjang kali ini, saya tidak akan membagikan rangkumannya saja. Namun, saya juga akan memberikan terkait insight, opini pribadi, dan apa sih yang penting-penting dari buku legendaris ini dari bab 1 hingga bab 9 ya teman-teman. Nah, siapkan cemilan dan mari kita mulai perjalanan membedah anatomi masyarakat kita. Baik, kita akan masuk ke gerbang utamanya, yaitu bab 1, pendahuluan. Bagi saya pribadi, bab 1 ini sangat krusial karena Prof. Sukanto sedang membangun fondasi cara berpikir kita sebelum masuk ke masalah sosial yang lebih rumit. Nah, bab ini sendiri teman-teman menjelaskan terkait pemahaman dasar kita, kayak nanti sebelum kita masuk tuh apa sih sosiologi. Nah, jadi teman-teman, sosiologi berasal dari kata sosius yang berartikan kawan atau masyarakat, dan juga logos yang artinya ilmu atau berbicara. Jadi sederhananya, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan masyarakat. Tapi, apa sih yang bikin ilmu ini itu lebih spesial dibanding ilmu yang lain? Nah, sosiologi itu memiliki 4 sifat hakikat utama ya teman-teman yang menjadikan nyawanya. Nah, ini sangat penting dan menurut saya bisa menjadi acuan kita nanti kenapa sosiologi itu penting. Nah, yang pertama sendiri yaitu sosiologi bersifat empiris. Artinya empiris ini, ilmu ini didasarkan pada observasi, pada pengamatan fakta di lapangan. Jadi, kita bukan melihat dari kayak meramal atau menduga-duga menggunakan insting kita ya. Nah, yang kedua itu bersifat teoritis. Artinya, sosiologi itu tak terhenti pada sekedar melihat kejadiannya, tetapi kita selalu berusaha untuk menyusun kesimpulan-kesimpulan logis dari pengamatan-pengamatan tadi untuk merumuskan sebuah teori. Nah, yang ketiga itu adalah kumulatif. Prof. Sukanto sendiri menjelaskan bahwa teori-teori sosiologi itu ibarat bangunan ya teman-teman. Jadi, teori yang baru itu muncul untuk memperbaiki, memperluas, dan juga memperhalus teori-teori lama. Jadi, nggak sekedar langsung membuangnya. Dan yang keempat, yang paling menariknya menurut saya ya, sosiologi itu bersifat non-etis. Apa sih artinya non-etis? Jadi, sosiologi itu nggak peduli tentang nilai baik, buruk, benar, atau salah suatu fakta. Tetapi, tugas sosiolog itu bukan untuk menghakimi. Contohnya saja kayak fenomena tawuran. Nah, kita bisa melihat fenomena itu perbuatan jahat. Namun, dalam sudut pandang sosiologi bukan seperti itu. Tugas sosiologi menjelaskan secara netral kenapa fenomena tawuran ini bisa terjadi, faktor di masyarakat apa saja memicunya. Nah, jadi ilmu sosiologi ini murni untuk melihat fakta dengan kacamata yang objektif. Sebagai penutup bab 1, buku ini menegaskan bahwa objek utama sosiologi sendiri itu adalah masyarakat, di mana ada manusia yang hidup bersama dalam waktu cukup lama, saling berinteraksi, sadar sebagai satu kesatuan, dan akhirnya menghasilkan kebudayaan. Nah, disitulah sosiologi bekerja. Dengan keseluruhan, bab 1 ini memberikan kita pemanasan yang sangat elegan sebelum kita masuk ke inti atau mesin penggerak masyarakat, yang akan dibahas pada bab 2 ya teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih bab 1 pendahuluan yang menjadi pondasi awalnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian jantungnya ilmu sosiologi, yaitu bab 2, proses sosial dan interaksi sosial. Kalau boleh jujur, bab 2 ini adalah bagian yang favorit banget menurut saya. Kenapa? Karena di bab inilah Prof. Sukanto menjelaskan bahwa tidak akan pernah ada yang terjadinya kehidupan masyarakat kalau tidak ada interaksi ya teman-teman. Jadi, sosiologi menyebut bahwa interaksi sosial ini adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tapi yang membuat saya itu mind blowing ya, sangat membaca buku ini, ternyata nggak semua pertemanan manusia itu bisa disebut interaksi loh. Buku ini menegaskan bahwa interaksi sosial itu punya 2 syarat mutlak. Kalau salah satu nggak ada, berarti gagal. Nah, syarat pertama itu adanya kontak sosial, dan syarat kedua itu adalah komunikasi. Nah, biar gampangnya nih, saya kasih contoh. Bayangkan kalian lagi jalan-jalan, terus papasan nih sama turis asing. Nah, kalian bisa saling menatap, tapi turisnya ngomong pakai bahasa asing, dan kita jawab pakai bahasa Indonesia. Karena sama-sama nggak ngerti bahasa Inggris. Nah, apakah terjadi kontak sosial? Iya, karena kita tadi ketemuan secara fisik. Tapi, apakah terjadi komunikasi?
Tentu tidak, karena tadi yang satu pakai bahasa asing dan kita pakai bahasa Indonesia. Nah, pesannya tidak saling dipahami. Dan menurut sosiologi, interaksi sosial di antara kalian berdua itu gagal atau belum terjadi. Nah, seperti itu ya teman-teman, interaksi sosial secara mudah untuk dijelaskan. Nah, di bab ini dibahas juga soal kenapa sih kita sering banget terpengaruh sama orang lain. Nah, Profesor Sujono Sukanto sendiri membaginya ke dalam 4 faktor pendorong. Nah, yang pertama itu ada imitasi atau biasa kita bilang dengan namanya itu meniru ya teman-teman. Misalnya nih, kita potong gaya rambut artis Korea yang lagi sedang tren. Nah, yang kedua itu ada imitasi. Nah, itu mirip-mirip. Kayak kita gampang banget percaya sama omongan kayak influencer atau dokter tanpa mikir panjang. Kayak contohnya ada sebuah produk kecantikan gitu kan, dikasih tahu ini khasiatnya ini. Nah, kita bisa saja langsung terhasut atau kita tersugesti oleh influencer dan langsung membelinya tanpa pikir panjang. Nah, untuk nomor 2 sendiri itu adalah identifikasi. Nah, kalau diingat-ingat lagi, yang pertama tadi itu kan ada imitasi atau meniru. Nah, yang ketiga ini adalah identifikasi. Ini adalah versi ekstrim dari imitasi, dimana seseorang itu pengen banget atau sama persis kayak idolanya. Jadi kayak gaya hidupnya, pola pikirnya itu dibikin sama teman-teman. Jadi kayak benar-benar mengcopy paste orang tersebut menjadi dirinya. Jadi kayak dia nggak punya jati diri sendiri dan mengambil jati diri orang lain. Nah, dan yang terakhir itu ada simpati. Jadi, simpati itu adalah ketika kita merasa tertarik atau ikut merasakan penderitaan dari orang lain ya teman. Jadi kayak kita ada orang lain bersedih gitu kan. Jadi kita ikut turut bersedih juga. Itu yang dinamakan dengan simpati. Nah, di sini ada satu poin emas lagi dari bab 2. Dan itu adalah hasil dari interaksi itu sendiri. Sosiologi sendiri membaginya dalam 2 bentuk dasar. Yang pertama itu ada asosiatif dan juga disosiatif. Proses asosiatif sendiri itu sifatnya menyatukan. Contohnya kayak kita melakukan kerjasama, akomodasi, dan saat melakukan kompromi dengan teman. Nah, di sini ada juga yang namanya proses disosiatif. Disosiatif ini berbanding terbalik dengan asosiatif tadi ya teman-teman. Yang kalau disosiatif ini dianya itu merenggangkan hubungan. Contohnya kayak kita ada persaingan dengan teman, konflik, atau juga kayak istilah lain yang saya pelajari dari buku ini tuh kontravensi. Nah, kontravensi sendiri posisinya itu ada di tengah-tengah antara persaingan dan juga konflik. Jadi kontravensi ada di tengah-tengah. Bentuknya ini berupa rasa tidak suka yang menyembunyikan. Nah, pernah nggak sih kalian kayak ngerasain nih ada teman yang diam-diam nyinyir atau nyabut tasnya kalian dari belakang? Nah, di sosiologi sendiri perilaku toksik ini punya nama ilmiah yaitu kontravensi. Nah, jadi kesimpulannya ya teman-teman dari bab 2 ini, buku ini benar-benar ngebuka mata kita sebagai masyarakat bahwa ada kayak keributan, konflik, atau gosip di masyarakat. Nah, itu bukan sekedar masalah ya teman-teman, tapi itu adalah juga bagian dari proses interaksi yang merupakan hal yang sangat wajar yang tadi ya teman-teman, proses disosiatif. Jadi dengan adanya proses disosiatif yang tadi kayak masalah-masalah diselesaikan juga dengan asosiatif tadi kerjasama dan yang lain-lain. Nah tujuannya ini kayak ada masalah diselesaikan jadi nanti kita bisa akur lagi jadi lebih baik lagi untuk kedepannya sebagai masyarakat ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam bab 3 yaitu kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Nah, kalau di bab 2 tadi kita membahas gimana sih orang berinteraksi. Nah, di bab 3 ini kita melihat hasil dari interaksi tersebut, yaitu terbentuknya kelompok sosial. Satu hal yang bikin saya tersenyum pas baca bab ini adalah sosiologi itu sangat mendetail. Ternyata nggak semua kumpulan manusia itu bisa disebut kelompok sosial loh. Misalnya nih, ada 10 orang lagi sama-sama berdiri nungguin bus di halte. Nah, apakah mereka kelompok sosial? Tentu bukan. Karena mereka ini cuma kerumunan ya menurut buku yang saya baca. Dan sebuah kumpulan itu baru bisa naik level kelompok sosial kalau punya 3 syarat. Yang pertama, setiap orang sadar kalau dia adalah bagian dari kelompok itu. Yang kedua, ada interaksi timbal balik antara mereka. Dan yang ketiga, ada faktor pengikatnya, misal punya nasib atau tujuan yang sama. Nah, pada bagian paling penting di bab 3 ini, dan saya yakin mahasiswa sosiologi pasti hafal banget di luar kepala ya, yaitu adalah klasifikasi kelompok dari tokoh yang bernama Ferdinand Tönnies. Nah, beliau ini membagi kelompok sosial jadi 2. Yang pertama itu ada paguyuban atau Gemeinschaft,
Lalu yang kedua itu ada patambayan atau Gesellschaft. Nah, paguyuban itu adalah ikatan yang sifatnya murni, batiniah, alamiah, dan juga kekal. Nggak gampang tuh urusan hitung-hitungan atau pamrih. Contoh yang paling gampang itu kayak kita sama keluarga, atau kehidupan rukun tetangga di desa-desa yang masih sangat kental persaudaraannya. Sebaliknya, ada patambayan. Nah, ini kebalikannya ya teman-teman. Jadi, patambayan itu adalah ikatan yang sifatnya sementara dan didasari oleh asas-asas manfaat atau kepentingan sendiri. Nah, tujuannya itu udah kelar. Ya, kelompoknya itu bisa selesai lah. Misal kayak kita ngerjain tugas, tapi tugasnya udah selesai, itu udah langsung bubar kelompoknya. Contohnya itu kayak kita kasih hubungan antar karyawan di sebuah perusahaan deh, atau hubungan bisnis. Nah, kita itu bisa dekat doang karena adanya kontrak kerja, bukan karena ikatan batin. Selain itu, buku ini juga ngebahas konsep in group dan juga out group, di mana ini relate banget sama kehidupan kita sekarang. Nah, in group itu artinya kami atau circle kita sendiri. Biasanya di dalam grup itu kita memiliki rasa solidaritas yang sangat-sangat tinggi. Tapi sayangnya, hal ini juga sering memunculkan out group atau pandangan terhadap mereka, orang di sisi luar circle kita. Nah, buku ini ngejelasin banget gimana perasaan in group dan out group. Dan inilah yang sering memicu permusuhan, prasangka, atau stereotype. Kayak, anak kampus sana mah begini, beda banget sama kampus gue yang di sini. Nah, begitulah. Jadi kayak bisa muncul masalah lah antara in group dan juga out group ini. Nah, lalu di bagian akhir bab ini, Prof. Sukanto juga membahas nih soal kumpulan yang tidak teratur. Kayak contohnya yang pertama tadi ya kita sebut kerumunan. Kerumunan itu contohnya itu yang kayak saya jelaskan di awal, orang yang kumpul di satu lokasi karena pusat perhatian yang sama. Kayak contohnya itu menonton sebuah konser. Dan juga ada publik. Publik ini adalah orang yang fokus pada isu yang sama, tapi nggak kumpul di satu tempat kayak netizen di media sosial lah, kan kita kan bisa kumpul di sebuah medsos gitu, di sebuah postingan orang. Nah, jadi kesimpulannya untuk bab 3 ini dari saya adalah saya jadi sadar bahwa ketika saya pindah dari rumah ke kampus atau dari kampus ke tempat magang nantinya, saya sebenarnya sedang berpindah-pindah dari satu jenis kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya, dan masing-masing itu punya aturan mainnya atau pergaulannya sendiri lah bisa kita bilang ya. Baik, kita akan masuk ke bagian bab 4-nya ya teman-teman, yaitu kebudayaan dan masyarakat. Nah, dari bab 3 tadi kita sudah membahas nih tentang orang-orang atau kelompoknya. Nah, di bab ini kita akan diajak nih untuk melihat apa sih hasil karya dari orang-orang yang berkumpul tadi. Jawabannya tentu saja adalah kebudayaan. Nah, hal pertama yang ditekankan oleh Prof. Sukanto sendiri di bab ini adalah bahwa masyarakat dan kebudayaan itu mereka adalah dua tunggal dan nggak bisa dipisahkan. Nggak ada nih masyarakat hidup tanpa menghasilkan kebudayaan, dan sebaliknya kebudayaan nggak akan pernah ada kalau nggak ada masyarakat yang menciptakannya. Nah, di bab ini saya menemukan kutipan yang sangat bagus dari tokoh sosiologi Indonesia, yaitu Bapak Selo Sumardjan dan Suleman Sumardi. Nah, mereka ini merumuskan bahwa kebudayaan itu pada dasarnya adalah hasil dari karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya itu bentuknya fisik ya teman-teman, kayak teknologi, bangunan, sampai smartphone yang kita pakai sekarang ini. Nah, untuk rasa sendiri itu menyangkut jiwa dan norma seperti agama, etika, dan kesenian. Sedangkan yang terakhir adalah cipta, itu berkaitan dengan kemampuan pikiran dan juga ilmu pengetahuan. Nah, lalu ada juga nih teori dari Clyde Gluckhorn kalau tidak salah, yang dibahas di sini tentang 7 unsur kebudayaan universal. Nah, intinya begini, dari suku yang paling terpelosok di pedalaman sampai masyarakat paling modern di kota metropolitan, mereka semua pasti punya 7 hal dasar ini, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup seperti teknologi, dan juga mata pencaharian untuk ekonomi. Dan ada juga sistem religi, juga kesenian. Jadi dari dulu kerangka hidup kita itu memang sebenarnya sama-sama saja. Nah, untuk bagian yang paling relate nih atau paling seru yang bisa diangkat dari bab 4. Nah, karena kebudayaan itu terus berkembang, seringkali muncul masalah. Di buku ini dikenalkan 2 istilah penting. Yang pertama itu ada culture shock atau geger budaya, dan juga cultural lag atau ketertinggalan budaya.
Yang pertama, cultural shock. Mungkin kita sering dengar ya teman-teman, kondisi kaget saat kita masuk ke lingkungan atau budaya yang beda banget nih sama kebiasaan kita. Nah, tapi ada yang menarik dari cultural theory ini, dari William F. Outburn. Ya. Nah, kalau cultural lag itu terjadi ketika kebudayaan fisik seperti teknologi itu berkembang melesat dan sangat cepat seperti zaman sekarang. Tetapi, kebudayaan non-fisik seperti pola pikir, aturan, atau etika moral tertinggal lambat di belakangnya. Nah, contoh paling nyata di zaman sekarang itu, teknologi smartphone dan internet kita biasanya sangat canggih. Itu kebudayaan fisik. Tapi sayangnya, etika dan kesopanan sebagian orang itu saat berkomentar di media sosial itu masih sangat tertinggal. Nah, ini kebudayaan non fisiknya. Kesenjangan inilah yang menurut sosiologi yang memunculkan masalah-masalah sosial seperti cyberbullying atau juga penyebaran hoak-hoak. Nah, buat saya pribadi, setelah membaca bab 4 ini benar-benar ngasih pencerahan ya. Saya jadi paham bahwa masalah-masalah viral yang sering kita lihat di internet saat ini, akar masalahnya itu sudah bisa diprediksi dan kita bisa lihat secara ilmiah lewat konsep cultural lag yang ada di buku ini. Nah, setelah kita ngomongin soal budaya dan aturan di bab 4, sekarang kita bisa masuk ke bab 5, yaitu lembaga kemasyarakatan atau yang sering kita dengar dengan istilah lembaga sosial. Jujur ya teman-teman, di bab inilah saya merasa tertampar nih karena saya ternyata pemahaman saya sejak dulu itu sangat keliru. Nah, kalau dulu itu setiap saya dengar kata lembaga itu yang di bayangan saya itu pasti kayak sebuah bangunan. Kayak contohnya lembaga hukum itu gedung pengadilan, lembaga pendidikan itu gedung sekolah, lembaga agama itu adalah tempat ibadah. Nah, ternyata di mata sosiologi, pemahaman itu salah besar. Buku ini menjelaskan bahwa lembaga kemasyarakatan itu bukanlah institusi fisik melainkan kumpulan norma atau aturan main yang mengatur kebutuhan hidup kita. Jadi, lembaga keluarga itu bukan wujud rumahnya, tetapi aturan tentang bagaimana peran ayah, ibu, dan anak di dalamnya. Seru banget kan? Dan kita bisa mengubah mindset kita yang awalnya tadi itu hanya bangunan, tapi menjadi kayak yang ada di dalam rumah itu. Lalu, karena lembaga itu isinya adalah norma dan aturan, Prof. Sukanto merincikan bahwa aturan di masyarakat itu kita punya 4 tingkatan nih yang paling lemah sanksinya sampai yang paling ngeri. Nah, ini ya biar gampang diingat. Yang pertama itu cara atau usage. Nah, ini adalah aturan yang paling lemah. Contohnya nih, kalau kita kita makan tapi sambil ngecap kayak atau bersendawa keras-keras. Nah, sanksinya apa? Paling kita cuman kayak ditegur, kalau makan tuh pelan-pelan dong atau gimana ya, yang paling ramahnya. Nah, yang kedua itu adalah kebiasaan atau folkways. Nah, perbuatan ini itu adalah yang diulang-ulang. Contohnya, kebiasaan kita salim atau cium tangan ke orang yang lebih tua. Nah, kalau kalian nggak lakuin ini, sanksinya itu akan agak naik nih. Bisa saja kayak disindir atau digosipin sama tetangga-tetangga kita. Nah, yang ketiga itu adalah tata kelakuan atau mores. Nah, di sini udah masuk ke standar moral ya teman-teman. Contohnya saja larangan mencuri atau berbuat asusila. Kalau dilanggar, sanksinya itu akan berat. Kalian bisa dikucilkan dari masyarakat kita ya. Nah, dan yang keempat itu ada adat istiadat atau kostum. Nah, ini adalah aturan paling tinggi yang sudah mendarah daging di suatu daerah. Kalau berani melanggar adat yang sakral ini, sanksinya bisa berupa sanksi adat yang sangat keras, bahkan sampai diusir dari kampung ya teman-teman. Nah, terus pertanyaannya, buat apa sih masyarakat repot-repot bikin lembaga dan tingkatan aturan yang ribet ini? Jadi jawabannya ada di bagian akhir bab ini, yaitu pengendalian sosial atau social control. Nah, manusia itu kan macam-macam sifatnya teman-teman. Kalau nggak ada aturan, pasti akan bisa nih kita kayak kena hukum rimba. Makanya butuh pengendalian sosial yang bisa kita lakukan secara persuasif. Contohnya itu kayak tanpa kekerasan yang kalau ada di sekitar kita itu kayak dinasihati oleh guru dan orang tua. Nah, kalau sudah mentok ya, kita bisa pakai cara koersif. Yang itu contohnya itu dengan paksaan atau kekerasan. Misalnya nih polisi menangkap maling ya teman-teman. Nah, jadi apa sih kesimpulan dari saya untuk bab 5 ini? Nah, buku ini bikin saya sangat sadar bahwa ketertiban itu yang kita rasakan setiap hari pas keluar rumah, itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ada sistem norma yang kuat dan menjaga agar masyarakat kita itu nggak chaos ya teman-teman.
Nah, dari ngomongin soal aturan di masyarakat nih, yang tadi di bab 5 ya. Sekarang kita akan masuk ke topik yang agak lebih pedas, tapi sangat nyata di kehidupan kita, yaitu bab 6, lapisan masyarakat atau istilah sosiologisnya adalah stratifikasi sosial. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kayak, kenapa ya di dunia ini selalu ada si kaya dan si miskin? Kenapa ada si bos dan si bawahan? Nah, bab ini menjawab kegelisahan itu dengan sangat logis. Prof. Suryono Sukanto sendiri merumuskan satu hukum alam yang nggak bisa dibantah. Selama di dalam masyarakat itu ada yang dihargai, maka pelapisan sosial itu akan selalu terbentuk. Nah, apa saja sih sesuatu yang dihargai itu? Biasanya ada 4, yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Jadi, wajar kalau orang yang punya banyak uang atau pendidikan tinggi akan menempati lapisan paling atas nih, atau biasanya upper class kita bisa bilang di masyarakat. Tapi, bagian yang paling menginspirasi dari bab ini adalah saat membahas bagaimana sih caranya manusia itu bisa mendapatkan posisi atau status tersebut. Nah, buku ini menjelaskan ada 3 cara. Yang pertama itu ascribe status. Nah, status ini yang kita dapatkan secara otomatis sejak lahir. Kita nggak butuh usaha untuk dapetinnya. Contohnya, gelar kebangsaan kayak Raden, Teuku, atau Andi. Atau kalau kalian lahir di keluarga miliarder, ya otomatis kalian menjadi anak orang kaya. Nah, yang kedua itu ada status yang namanya achieve status. Nah, ini yang paling saya suka karena status ini didapat lewat kerja keras dan juga usaha. Contohnya itu kayak gelar sarjana, menjadi dokter, atau menjadi pengusaha yang sukses dari nol. Itu semua adalah achieve status dan itu ngasih harapan ke kita bahwa posisi kita bisa diubah lewat pendidikan dan kerja keras. Yang ketiga sendiri ada assigned status. Nah, ini adalah status yang diberikan oleh masyarakat sebagai bentuk penghargaan. Contohnya, gelar pahlawan nasional atau peraih penghargaan Nobel. Lalu, buku ini juga membagi nih sifat pelapisan masyarakat menjadi 2 tipe. Yang saya ingat tadi ada tertutup dan terbuka. Nah, stratifikasi tertutup itu sistemnya sangat-sangat kaku, kayak sistem kasta di zaman kuno. Kalau kalian lahir di kasta bawah, sampai mati pun nanti kalian akan tetap di situ. Nggak akan bisa naik kelas kayak yang tadi upper kelas itu. Nah, untungnya di masyarakat modern sendiri ini menganut stratifikasi terbuka. Artinya, garis pembatas lapisan itu bisa ditembus. Kayak keluarga yang kurang mampu itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi presiden atau CEO. Nah, asalkan dia ingin berusaha. Nah, jadi kesimpulan dari saya untuk bab 6 ini, buku ini sangat ngasih saya semacam motivasi yang sangat kuat bahwa ketimpangan dan pelapisan itu memang nyata adanya. Tetapi berkat adanya sistem masyarakat yang tadi terbuka dan konsep achieve status, masa depan kita itu nggak ditentukan oleh takdir saat lahir, melainkan kita bisa mulai kerja keras kita sejak hari ini. Nah, kita akan menyambungkan dengan pembahasan soal lapisan di masyarakat tadi di bab sebelumnya ya, bab 6. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian bab 7, yaitu kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan ya. Nah, kalau di bab 6 sendiri tadi kita bahas mengapa sih orang-orang bisa berada di posisi atas. Dan di bab 7 ini kita akan membahas atau membedah nih bagaimana orang-orang di posisi atas itu menggunakan pengaruhnya. Satu hal yang paling sangat penting dari bab ini adalah sosiologi itu sangat tegas membedakan antara kekuasaan dan wewenang. Dulu sih saya pikir artinya kayak sama-sama aja ya, kekuasaan dan wewenang. Ternyata berbeda jauh banget. Nah, buku ini menjelaskan bahwa kekuasaan itu adalah power atau kekuatan. Nah, ini adalah kemampuan kita mempengaruhi atau memaksa orang lain buat ngikuti kemauan kita. Nggak peduli itu orang mau suka atau nggak suka. Contohnya kasar nih, kayak preman membawa senjata tajam. Nah, minta dompet ke kita, kita pasti kasih kan? Karena apa? Tentu saja karena kita takut dong, karena mereka punya senjata sedangkan kita tangan kosong. Nah, si preman memiliki kekuasaan atas kita saat itu lewat ancaman fisik. Tapi dia nggak punya hak yang sah. Nah, bedakan dengan wewenang atau authority ya teman-teman.
Wewenang itu adalah kekuasaan yang sudah sah diakui oleh masyarakat. Contohnya saat polisi lalu lintas menilang kita saat menerobos lampu merah. Nah, polisi itu memiliki kekuasaan untuk menilang dan kita bisa menuruti karena kita sadar dia punya wewenang lebih tinggi yang dilindungi oleh hukum negara. Intinya, kekuasaan ini bisa dimiliki siapa saja asal punya uang, fisik, kekuatan, dan juga senjata. Tapi, wewenang hanya dimiliki oleh mereka yang punya legitimasi hukum atau moral dari masyarakat. Nah, terus di bab ini juga membahas nih soal kepemimpinan. Prof. Sukanto sendiri membagi pemimpin itu menjadi dua tipe besar. Yang pertama ada pemimpin formal dan juga yang kedua adalah pemimpin informal. Pemimpin formal itu gampang banget sih ditebak, kayak mereka itu punya jabatan resmi, contohnya SK atau legitimasi yang jelas. Mulai dari presiden, manajer perusahaan, sampai ketua RT atau ketua BEM contohnya ya di kampus kita kalau ada. Tapi yang paling menarik di masyarakat kita adalah kuatnya peran pemimpin informal. Mereka ini nggak punya jabatan resmi di struktur pemerintahan, nggak digaji negara, tetapi omongannya sangat didengar dan dipatuhi oleh masyarakat. Siapa mereka? Ya biasanya sih tokoh agama, sesepuh adat, atau kalau di zaman now sih kayak sekarang pasti ya influencer contohnya di media sosial. Nah, mereka memimpin lewat karisma, kebijakan, dan juga trust atau kepercayaan. Jadi, pelajaran yang sangat berharga bagi saya di bab 7 ini adalah punya kekuasaan saja ternyata nggak cukup. Seorang pemimpin yang sejati adalah yang mampu mengubah kekuasaan yang ia miliki menjadi wewenang yang diakui dan dihormati oleh para pengikutnya. Baik, jadi kita masuk ke dalam bab yang menurut saya ini adalah bintang utama dari buku ini ya teman-teman, yaitu bab 8, perubahan sosial dan juga kebudayaan. Nah, kalau ditanya materi apa yang paling relevan dengan kondisi kita di era digital saat ini, jawabannya itu adalah di bab ini ya teman-teman. Prof. Sukanto itu menegaskan satu prinsip mutlak bahwa tidak ada satupun masyarakat di dunia ini yang berhenti berkembang. Semuanya pasti berubah. Nah, pertanyaannya, perubahan yang seperti apa sih? Nah, buku ini mengelompokkan perubahan sosial itu dengan sangat-sangat rapi. Yang pertama itu kita lihat dari kecepatannya. Ada perubahan yang lambat banget perubahannya, tapi terjadi dengan sendirinya tanpa rencana. Nah, itu disebutnya evolusi. Tapi ada juga nih perubahan yang cepat dan langsung merombak dasar kehidupan masyarakat. Itu disebut revolusi. Contohnya kalau revolusi itu ya kemerdekaan kita. Atau yang kita rasakan saat sekarang ini ya, revolusi digital sangat cepat ya sekarang perubahan. Nah, lalu ada juga perubahan dasar perencanaannya. Ada perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Di sini saya membaca di bagian buku itu ada yang mengenalkan salah satu istilah paling sering banget orang-orang dengar, yaitu agent of change atau agen perubahan ya teman-teman. Ini adalah orang-orang atau pihak yang mempelopori dan memimpin perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi di sisi lain ada juga nih perubahan yang tidak dikehendaki atau di luar kendali kita. Contohnya seperti apa sih? Nah, bisa saya baca itu kayak krisis ekonomi atau juga pandemi yang tiba-tiba memaksa kita mengubah total gaya hidup dan juga cara kita bersosialisasi. Terus, apa sih yang bikin masyarakat itu berubah? Ada faktor dari dalam yaitu internal, seperti inovasi, penemuan teknologi baru, dan ada juga faktor dari luar. Contohnya itu pengaruh budaya asing, masuknya budaya K-pop ke Indonesia. Itu adalah salah satu budaya nyata nih, faktor eksternal yang pelan-pelan mengubah selera fashion, musik, sampai standar kecantikan di masyarakat kita. Namun, bagian yang paling menarik nih menurut saya justru bukan soal kenapa masyarakat berubah, tetapi kenapa ada orang yang mati-matian nih menolak perubahan tersebut. Buku ini menyebutkan beberapa faktor penghambat seperti masyarakat yang terisolasi atau terlalu mengagung-agungkan tradisi yang lama. Tapi ada juga istilah sosiologi yang menurut saya sangat tajam, yaitu vested interest atau kepentingan-kepentingan yang sudah tertanam kuat. Nah, maksudnya itu bagaimana sih tadi vested interest? Nah, jadi begini, orang-orang yang sudah terlanjur kaya, punya kekuasaan, atau sedang berada di zona nyamannya, biasanya akan jadi pihak
Pertama, yang paling menolak perubahan. Mengapa sih? Karena mereka takut posisi enak mereka yang tadi itu akan mulai terancam karena aturan di masyarakat sendiri itu berubah. Jadi ngerti kan semuanya, kayak yang mereka sudah di zona nyaman, biar nggak ada aturan itu mereka nggak bisa terganggu. Nah, jadi posisi mereka tetap akan di atas. Nah, kesimpulan yang bisa saya berikan di bab 8 ini, ya setelah saya baca bab ini sih menyadarkan saya ya tentang peran kita sebagai masih masih muda, sebagai generasi muda. Kita dituntut menjadi agent of change yang merencanakan sebuah perubahan sosial ke arah yang lebih maju lagi, ke arah positif ya teman-teman. Bukan malah menjadi kelompok vested interest tadi tuh yang anti kritik dan takut pada perubahan karena sudah terlalu nyaman. Nah, kita akan masuk ke bagian pemungkas nih dari buku ini, yaitu bab ke-9, masalah sosial dan manfaat sosiologi. Bab ini seolah menjadi pelabuhan terakhir setelah kita mengurangi teori-teori berat dari bab 1 sampai bab 8. Nah, di bab ini, Prof. Sukanto seakan mengajak kita merenung dan juga menjawab satu pertanyaan penting. Buat apa sih capek-capek belajar sosiologi? Nah, jadi teman-teman, sebelum menjawab fungsi sosiologi, buku ini meluruskan dulu nih, kayak yang dimaksud dengan masalah sosial. Ternyata nggak semua masalah itu bisa disebut masalah sosial loh. Kalau dompet kalian kalau dompet kalian kosong di akhir bulan, nah, atau kalian baru putus cinta, nah itu adalah masalah pribadi. Suatu kondisi baru bisa naik pangkat nih jadi masalah sosial kalau memenuhi syarat ini. Yang pertama, adanya ketidaksesuaian yang mencolok antara harapan atau norma dengan kenyataan, dan dampaknya itu merugikan banyak orang. Nah, untuk akar masalahnya sendiri itu biasanya dibagi 4 ya oleh Prof. Sukanto ini. Nah, yang pertama itu ada faktor ekonomi ya, contohnya itu adalah kemiskinan. Dan yang kedua faktor biologis seperti wabah penyakit. Nah, bisa kita contohkan itu kayak COVID-19 ya. Dan faktor psikologis itu gangguan jiwa ya, emang sudah terganggu. Dan yang terakhir atau keempat adalah faktor kebudayaan seperti kriminalitas atau tawuran. Nah, ini dia. Ada 2 istilah keren di bab 9 yang wajib banget kalian ingat. Yang pertama adalah masalah manifest dan juga masalah laten. Nah, masalah manifest itu adalah masalah yang terlihat, disadari oleh masyarakat, dan semua orang setuju kalau itu harus cepat diatasi. Contohnya itu kayak ada perampokan atau kemiskinan ya teman-teman, pengen cepat diselesaikan. Nah, tapi yang paling bahaya adalah masalah laten. Ini adalah masalah yang sebenarnya nyata dan merugikan, tapi masyarakat seakan-akan nih kayak nggak tahu nih, tutup mata, atau parahnya malah menganggap itu adalah hal yang sangat normal terjadi di sini. Nah, contoh mengerikan di negara kita itu apa saja sih? Nah, bisa saya kasih contoh itu kayak korupsi kecil-kecilan, pungli, uang pelicin, atau nepotisme saat kita mencari kerja. Nah, itu adalah masalah laten, sesuatu yang busuk, tapi tertutup rapi oleh sebuah kebiasaan. Jadi, apa sih manfaat belajar sosiologi? Sosiologi itu memang tidak bisa dibangun Sosiologi memang tidak bisa membangun jembatan atau menyembuhkan orang sakit seperti ilmu teknik atau kedokteran. Tetapi, sosiologi memberikan kita data dan fakta sosial yang akurat. Di buku ini juga ditegaskan bahwa sosiologi akan sangat berguna untuk perencanaan sosial, yaitu social planning dan juga pembangunan, agar kebijakan pemerintah itu nggak salah sasaran, dan agar pembangunan fisik atau gedung pencakar langit itu nggak merusak nih keharmonisan kehidupan sosial warga di sekitarnya. Baik, kesimpulan dari review panjang kita hari ini ya teman-teman, yang bisa sampai mungkin 30 menit ya nanti, karena saya nggak tahu juga kan ngeditnya akan berapa lama atau dipotong-potong. Nah, buku Sosiologi Suatu Pengantar karya Profesor Sujono Sukanto sendiri ini bukan sekedar buku teks untuk lulus ujian sosiologi ya teman-teman. Dan untuk pendapat saya pribadi, buku ini adalah kacamata baru. Nah, jadi setelah membaca dari bab 1 hingga bab 9, saya jadi terlatih untuk melihat sebuah masalah itu di masyarakat secara lebih objektif, mencari akar penyebabnya, dan tidak sekedar menghakimi siapa yang salah atau yang benar. Nah,
Buku ini juga mengajarkan bahwa kita sebagai masyarakat adalah sebuah sistem yang hidup, bergerak, dan tugas kita terutama kayak saya contohnya atau juga yang nonton sebagai generasi muda adalah memahami sistem itu agar kita bisa membawa perubahan yang lebih positif lagi ke depannya. Terima kasih banyak sudah bertahan menemani saya membedah buku legendaris ini selama 30 menit lebih harusnya ya. Semoga pandangan dari saya bisa bermanfaat atau setidaknya bisa bikin kalian nggak perlu tuh pusing kalau disuruh baca buku yang lebih dari 400 halaman kayak yang ini. Dan sampai jumpa lagi teman-teman dan salam sosiologi. Dadah. Pahu.